Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali di RM Channel TV. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan, rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini ada beberapa jamaah yang bertanya kepada saya mengenai hukum fikih. Jadi inti pertanyaannya adalah bagaimana saat kita sholat ya, kita menahan hadas kecil. Ya. Menahan hadas itu artinya menahan buang air kecil, menahan buang air besar, mungkin menahan ingin keluar angin, ya. Itu artinya menahan. Nah, bagaimana hukumnya saat kita berada di dalam sholat sedang kita menahan daripada hadas? Perlu kita ketahui, ya, bahwa hukum menahan hadas seketika akan melaksanakan ibadah sholat adalah makruh. Jadi kalau kita mengetahui kita ingin berhadas, ya, mengetahui kita ingin kencing, buang air besar sebelum sholat, maka hendaknya kita melaksanakan apa yang kita inginkan sebelum kita masuk ke dalam ibadah sholat. Jangan sampai nanti di tengah-tengah sholat kita merasakan ingin keluar hadas dari diri kita, gitu. Ya, sebab menahan hadas di dalam sholat itu tergantung. Yang pertama dilihat daripada luas waktu sholat ataupun sempit waktu sholat. Ya. Kalau kita menahan hadas di saat awal-awal sholat, atau bisa dikatakan masih luas waktu sholat, maka hukumnya adalah makruh. Makruh, ya, menahan. Jadi kalau waktu sholat itu masih luas, kita menahan hadas, hukumnya makruh. Ya, jadi jangan ditahan begitu. Ya, jangan ditahan karena masih luas waktu untuk melaksanakan ibadah sholat. Rakaat-rakaat awal, rakaat-rakaat kedua masih luas, ya, gitu. Adapun saat kita menahan hadas, ya, di akhir daripada sholat atau waktunya sempit di dalam sholat, ya, dan itu menjadi kemudaratan buat kita, bukanlah makruh, maka menahannya tidaklah makruh. Ya, menahannya tidaklah makruh. Tapi apabila kita menahannya itu bisa membuat kemudaratan, ya, untuk kesehatan tubuh kita, walaupun di ujung sholat, gitu, kita menahan untuk tidak berhadas, ya, namun bisa membuat mudarat daripada kesehatan kita, maka haram bagi kita untuk menahan hadas ketika itu. Ya, batalkan saja karena mudarat akan membuat sakit daripada anggota tubuh kita. Ya, tapi kalau tidak membuat mudarat daripada anggota tubuh kita, maka menahan hadas, ya, di waktu yang sempit di dalam sholat hukumnya tidak makruh, ya, mustahab. Di dalam kitab Fathul Ma'in, ya, pada Hamisi I'anatul Talibin dikatakan walaysa lahul khuruj minal fardhi. Tidak boleh seseorang keluar daripada salat fardu. Idza tara'at lahu fihi, ya, apabila datang keinginan-keinginan itu, ya, baginya dalam fardu. Ya. Wala ta'khiruhu idza daqa waqtuhu. Dan tidak boleh mentakhirkan fardu apabila sempit waktunya. Wal ibratu fi karahati dzalika biwujudiha inda taharrum. Dan ukuran pada makruhnya
yang demikian itu ya dengan adanya keinginan-keinginan ya itu ketika takbiratul ihram. Jadi sudah jelas bahwa kita menahan hadas ya di waktu sholat yang luas maka hukumnya makruh. Ya, hendaknya kita batalkan tidak masalah. Ya, daripada kita dimakruhkan, dihukumkan makruh maka batalkan. Tapi jikalau kita menahan hadas di ujung daripada ibadah sholat kita, di akhir-akhir daripada ibadah sholat kita, ya maka tidak makruh, enggak apa-apa, mustahab, malah bagus. Ya, karena apa? Karena sudah pengen akhir daripada ibadah sholat kita. Namun jikalau di akhir daripada sholat kita menahan hadas, bisa membuat mudarat, ya kita punya organ tubuh semakin sakit, kita menahan hadas, maka menahan hadas ketika itu adalah hukumnya haram. Inilah sekelumit ya penjelasan tentang bagaimana kondisi kita saat kita sholat, kita ingin mengeluarkan hadas, ingin berhadas begitu. Di sini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yusalli ahadun bi hadratit ta'am wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli ahadun bi hadratit ta'am, janganlah hendak sembahyang salah seorang kamu di mana telah hadir makanan. Ya. Wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dan di mana mendesaknya keinginan untuk buang air kecil dan buang air besar. Ya, jadi ini hadis baginda Rasulullah menguatkan kepada kita. Jadi kalau kita ingin melaksanakan ibadah sholat, ya, kemungkinan kita bakal berhadas, maka berhadaslah dulu. Setelah itu kita ambil air sembahyang, lalu kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, andai kata kita ya tidak menginginkan hadas sebelum sholat, namun hadas itu ya timbul keinginan hadas itu di tengah-tengah kita sholat. Jikalau waktu sholat itu masih luas, maka menahan hadas hukumnya adalah makruh. Jikalau kita menahan hadas di waktu-waktu sempit di akhir daripada waktu ibadah sholat kita, maka tidak dimakruhkan, bahkan mustahab ya menahan daripada hadas di akhir daripada ibadah sholat kita. Namun dengan catatan tidak membuat madarat kita punya organ tubuh. Tapi kalau menahan di akhir daripada sholat, menahan hadas di akhir daripada sholat bisa memadaratkan daripada kita punya organ tubuh, kesehatan tubuh kita, maka haram bagi kita untuk menahan hadas, batalkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan semuanya manfaat buat diri saya dan juga antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.